038. Jadi kali ini saya akan membawakan materi terkait data mining sebagai mencari referensi terkait data mining. Nah, langsung saja saya masuk dalam materi. Nah, apa sih itu definisi dari data mining? Nah, di dalam data mining itu adalah proses mengumpulkan dan mengelola data yang bertujuan untuk ekstraksi informasi penting dari data. Nah, prosesnya itu dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak dengan berbagai statistika, matematika, atau artificial intelligence atau AI. Nah, ada juga dikenal sebagai Knock Delay Discover in Database atau KDD, istilah resmi yang digunakan sebagai ilmiah. Nah, kemudian ada beberapa jenis data yang dapat dianalisis. Yang pertama itu data tabulasi atau relasional. Yang kedua itu ada data spasial. Nah, yang ketiga itu data berbasis teks. Kemudian yang terakhir adalah data multimedia atau citra. Yang kedua itu ada tujuan dari data mining. Ya, ada beberapa. Yang pertama, explanatory atau menjelaskan. Nah, di sini dia itu menjawab pertanyaan dalam tanda kutip mengapa, mencari tahu penyebab di balik suatu kejadian. Misalnya ada sebuah kasus atau contoh, mengidentifikasi faktor penyebab penurunan penjualan. Nah, itu adalah contohnya. Nah, kedua masuk confirmatory atau mengkonfigurasi, yaitu dia menjawab pertanyaan dalam tanda kutip apakah benar. Jadi dia itu menguji kebenaran sesuatu hipotesis. Misalnya ada contohnya memverifikasi apakah promo diskon meningkatkan pelanggan baru. Itu adalah mengonfirmasi. Yang ketiga adalah exploratory atau eksplorasi. Nah, dia itu menjawab pertanyaan dalam tanda kutip, ada apa saja di dalam data ini. Jadi dia itu menemukan pola-pola baru. Nah, contohnya itu hubungan yang tak terduga dengan produk. Nah, yang ketiga itu ada di metode utama data mining. Nah, di sini ada 4, yaitu pertama, acceleration, di mana dia menentukan hubungan antara item dalam satu set data, menghasilkan aturan jika A maka B. Contohnya pelanggan yang membeli roti cenderung membeli susu digunakan untuk market basket analysis. Nah, classification itu mendeteksi kategori atau kelas suatu objek berdasarkan atributnya. Dia itu membutuhkan data latih berlabel. Contohnya klasifikasi email menjadi spam atau bukan spam. Nah, kemudian ada regression, di mana dia memprediksi nilai numerik output berupa angka. Berbeda dengan klasifikasi yang outputnya kategori. Contohnya itu seperti memprediksi harga rumah berdasarkan luas dan lokasi. Nah, kemudian ada classification, di mana di yang terakhir ada clustering, di mana mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atribut sesuai data yang dilatih, kemudian mengelompokkan data oleh algoritma. Contohnya segmentasi pelanggan premium, reguler, dan sebagainya. Nah, yang keempat itu ada penerapan di berbagai sektor, misalnya sektor bisnis, mengidentifikasi dan prediksi perilaku pelanggan, market basket analysis dan building produk, analisis korelasi produk untuk tata letak toko. Kemudian ada sektor edukasi, yaitu di mana dia mengidentifikasi pola pelajaran siswa, prediksi siswa berisiko gagal atau drop out, mempriorisasikan metode pembelajaran. Kemudian ada dari sektor asuransi,
di mana dia memahami minat dan kebutuhan nasabah, mendeteksi potensi penipuan atau fraud claim, kemudian menyesuaikan produk berdasarkan profil. Nah, kemudian ada lagi sektor perbankan, di mana dia kredit scrolling, memprediksi kelayakan kredit, kemudian deteksi transaksi mencurigakan atau fraud. Selanjutnya ada manajemen risiko berbasis data hipotesis. Nah, 5 contoh kasus yang populer itu ada sistem rekomendasi Netflix, kemudian market based analysis. Nah, di sini algoritma yang sudah digunakan itu ada pada rekomendasi Netflix adalah algoritma yang digunakan collaboration filtering dengan konteks basis filtering. Nah, 80% jam tayang berasal dari rekomendasi sistem. Nah, yang kedua adalah market basic analysis, di mana pelanggan yang membeli popok cenderung membeli bir dalam 30% kasus. Nah, selanjutnya ada pada penerapan di lingkungan sekitar. Misalnya di ada area kampus, kemudian pertanian Sulawesi Selatan, ada juga di e-commerce dan UMKM lokal. Nah, untuk di kampus itu menganalisis data nilai kehadiran untuk memprediksi mahasiswa berisiko tidak lulus. Clustering untuk melengkapkan gaya belajar mahasiswa, membantu dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Kemudian untuk sektor pertanian, di mana dia memprediksi hasil panen padi, jagung, kakao, kopi menggunakan metode regresi berdasarkan data cuaca dan penggunaan pupuk. Klasifikasi lahan paling cocok untuk jenis tanaman tertentu. Nah, kemudian untuk e-commerce sendiri, di mana dia menentukan pola pembelian pada platform Shopee atau Tokopedia atau lainnya. Misalnya contoh ada pelanggan yang membeli beberapa pot, sering juga secara instan, hampir 40% paket bundling produk Kaspalopo. Kemudian ada tantangan dalam data mining. Yang pertama itu kualitas dan kelengkapan data. Nah, data nyata seringnya itu tidak sempurna. Nilainya hilang, duplikat, tidak konsisten. Proses data cleaning memakan 60-80% waktu proyek. Data buruk, analisis tidak akurat. Yang kedua, di mana dia privasi dan keamanan data. Ini penting karena melibatkan data pribadi pengguna. Di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Perlu persetujuan pemilik data dalam kurun informed contents. Nah, yang ketiga itu ada kompleks algoritma. Nah, untuk algoritma itu dia membutuhkan pemahaman matematika dan sistem statistika mendalam. Pola yang ditemukan perlu divalidasi dan diinterpretasikan oleh ahli domain sebelum digunakan. Kemudian ada skabilitas dan volume data, di mana di era big data volume terus meningkat. Eksfoliasi yang efektif pada data kecil bisa lambat atau gagal karena mendorong perkembangan atribut dan cloud computing. Nah, kemudian ada masa depan dan etika data mining. Uh, untuk tren perkembangan saat ini, AI dan machine learning itu sangat berkembang pesat. Contohnya seperti deep learning untuk pola kompleks dalam gambar, suara, dan teks. Kemudian ada real time data mining, analisis streaming data, data express, kartu kredit dalam menghitung detik. Nah, kemudian ada OIT data mining, di mana sensor, verifiable, smart building, predictive communication industry. Nah, kemudian dia tentunya punya prinsip etika di mana transparansi penggunaan, berhak tahu data apa yang dikumpulkan dan bagaimana digunakan, information contents. Kemudian ada keadilan di mana virus algoritma tidak boleh menggunakan
Tidak boleh menghasilkan diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau agama. Kemudian ada akuntabilitas. Pelaku data mining bertanggung jawab atas dampak dari penerapan hasil analisis. Kemudian ada minimalisis data, hanya mengumpulkan data yang diperlukan untuk tujuan analisis tertentu. Nah, kemudian ada aplikasi data mining yang terbaik menurut beberapa yang sudah di source saya sendiri, yaitu ada Wik, di mana Wik itu frameworks for Querying Analysis, algoritma machine learning, regression, clustering, classification, antarmuka sederhana. Ini sangat cocok untuk pemula. Kemudian ada Rapid Miner, di mana platform comprehensive text mining, deep learning, machine learning, pendekatan Ethereum plus GUI intuitif. Nah, cocok untuk bisnis, penelitian, dan pendidikan. Kemudian ada RETL, berbasis R Statistika Software. Fitur itu menganalisis statistik, kamen, dan matrices, clustering, visual box plot, histogram, dan defogram. Kemudian ada Orange. Dia berbasis Python dengan Winset interaktif, visualisasi data yang menarik, mudah digunakan, cocok untuk eksfoliasi data dan machine learning. Kemudian ada Kiname, platform integrasi untuk laporan dan analisis data, quick deployment dan scaling efisiensi ideal untuk analisis dan pelanggan dan finansial. Nah, dari beberapa hal ini, maka disimpulkannya yaitu data mining adalah proses ekstraksi informasi dan pola penting dari data untuk mengambil keputusan yang lebih mencangkup tujuan, explainability, confirmability, dan explorability dengan metode association, classification, regression, dan clustering. Nah, kemudian ada dampak nyatanya, di mana dia terbukti memberikan dampak besar di bisnis, pendidikan, asuransi, dan perbankan melalui peningkatan efisiensi dan pemahaman perilaku pengguna. Di situ juga ada tantangan serius di mana kualitas data, privasi, kompleksitas algoritma, dan skabilitas big data adalah hambatan utama yang harus dikelola dengan baik. Kemudian ada masa depan. Integrasi AI, real-time mining, dan LOIT membuka era baru, namun berlandaskan etika, transmisi akultis, dan unification. Jadi itu adalah penjelasan dari saya yang cukup singkat. Jika ada tutur kata dan ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya atas nama Axel Febrian dengan NIM 038 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.